seperti itu pula unta. Hafalan yang diulang setiap hari bacaan Al-Quran yang diulang setiap hari, maka dia akan terjaga sebagaimana unta yang juga diikat dengan ikatan yang kuat. Kalau dalam beberapa yang kami dapatkan, misalnya orang-orang Maghrib, orang-orang Maroko, mereka mengatakan Quran itu seperti tamu. Quran itu seperti tamu. Kami dengarkan dari sebagian masyayikh dan teman-teman Maroko, mereka mengatakan Maghrib, Quran itu seperti tamu. Ketika ada orang yang bertamu ke rumah kita, kalau kita perhatian dengan orang tersebut, dengan tamu tersebut, disambut dengan baik, kita perhatian ketika dia datang, kita persilakan untuk masuk, diberikan teh, kasih sangkar yang panas, singkong dan lain sebagainya, maka apa yang terjadi oleh tamu tersebut? Tamu tersebut akan betah berada di rumah tersebut. Namun yang terjadi, kata orang-orang Maghrib, yang terjadi ketika tamu tersebut datang bertamu kemudian kita tidak memperhatikannya, hanya sekedar menjawab salamnya kemudian tidak memberikan perhatian yang lebih, maka yang terjadi apa? Tamu tersebut tidak akan suka untuk berlama-lama di rumah tersebut. Seperti itulah Al-Quran, kata orang-orang Maghrib, orang-orang Maroko. Seperti itulah Al-Quran. Semakin kita memberikan banyak perhatian kepadanya, maka sesungguhnya Al-Quran juga akan amsakar, dia akan menjaga hafalan Al-Quran tersebut. Kemudian wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dengan riwayat yang berbeda, innama mathalu sahibil Qur'ani kamathali ibil mu'aqqalah in 'ahada 'alayha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ketika dia menjaganya sebagaimana permisalan penghafal Al-Quran, orang yang menghafal misalnya juz 30, permisalannya seperti sahibul ibil mu'aqqalah, orang yang memiliki unta yang terikat. In ahada 'alaiha, kalau ia menjaga unta tersebut dalam keadaan terikat terus, amsakah, maka dia akan menjaga hafalannya. Wa in atlaqaha dhahabat, kalau dia lepaskan maka unta tersebut akan pergi. Ya, berbeda dengan kucing-kucing ya. Ini kenapa dibesarkan unta? Biasa kalau kucing sudah diusir dari rumah masih kembali ke rumah tersebut. Kalau unta dilepaskan ikatannya, pergi dia. Wa in atlaqaha dhahabat. Dalam sebuah hadis pun dikatakan sahibul Quran atau qari'ul Quran idza qama bil laili, ketika dia bangun di malam hari dengan hafalan Al-Qurannya, amsakah, maka dia akan menjaga hafalan Al-Quran tersebut. Wa illa wa illam yakun bihi fala. Hadis yang Sahih Muslim. Ketika dia tidak bangun di malam hari, fala, maka sesungguhnya dia tidak menjaga hafalannya. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada sebuah hadis yang Imam An-Nawawi sendiri mengatakan wa takallama fihi. Hadis yang berbunyi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya ujur ummati hatta al-qadatu yukhrijuha ar-rajulu min al-masjid. Diperlihatkan kepada saya pahala-pahala hambaku di yaumul qiyamah. Hatta al-qadat, qadat al-qadar, kotoran yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid, itu ada pahalanya. Wa uridat alayya dhunubu ummati, kemudian diperlihatkan juga kepada saya dosa-dosa hambaku. Apa kata Rasul? Falam ara dhanban a'zama min suratin min al-Qur'ani aw ayatin utiha rajulun thumma nasiyaha. Kata Rasul, ketika aku diperlihatkan terhadap dosa-dosa hambaku, maka aku tidak melihat suatu dosa yang begitu besar melebihi surah dari Al-Quran atau ayah yang diberikan kepada seseorang, dia sempat menghafalkannya, thumma nasiha, kemudian dia melupakannya. Apa kata Imam An-Nawawi? Wa takallama fihi. Atau ada para ulama hadis berbicara tentang kesahihan hadis tersebut. Di antara misalnya hadis ini ada dalam Al-Jami' punya Tirmidzi rahimahullah taala. Kata
الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وذكرت به محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل adalah Imam Al-Bukhari. فلم يعرفه واستغربه. Imam Al-Bukhari tidak mengenal siapa orang yang mendengar dari Malik bin Anas ini, yang mendengar dari Anas bin Malik. Qala Tirmidzi, qala Muhammad atau Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Wala a'rifu al-Muttalib ibn Abdullah ibn Khattab sima'an min ahad min ashab Nabi alaihi salatu wassalam. Saya tidak mengetahui bahwa seseorang tersebut yang mendengarkan dari Anas bin Malik bahwa dia betul-betul telah mendengarkannya. Wa anqara Ali al-Madini an yakuna al-Muttalib sami'a min Anas. Ali al-Madini salah seorang ulama hadis juga, ia mengingkari bahwa Al-Muttalib ini sudah mendengar dari Anas. Sehingga Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani juga mengatakan dalam Fathul Bari, wa qad akhraja Ibn Abi Dawud min wajh wa nahwihi wa lafzuhu a'zamu min hamil al-Qur'an wa tarikihi min tariq Abi Aliyah mawqufan. Tentunya hadis yang kami sebutkan tadi dikatakan oleh para ulama hadis ini adalah hadis yang dhaif. Kalau secara jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, secara zahir ada juga sebuah hadis yang mengatakan man qara'a al-Qur'an, atau dia menghafalkan Al-Qur'an, thumma nasiyahu, kemudian dia melupakannya, laqiyallahu yawmal qiyamati ajdam, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah dalam keadaan sangat sedih. Ajdam. Kata para ulama, secara zahir hadis tersebut adalah orang yang lupa. Semua kita adalah orang yang lupa. Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah lupa. Rasulullah alaihi salatu wassalam pernah lupa, sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan, rahimallahu ra'an, semoga Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang ketika itu Rasulullah alaihi salatu wassalam berjalan, kemudian mendengarkan seseorang membaca Al-Quran. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya ia telah mengingatkan saya kepada ayat yang sudah saya lupa. Rasulullah alaihi salatu wasallam juga lupa. Sehingga kata para ulama kita, kata para syurah hadis, maksud dari thumma nasiyahu adalah orang-orang yang melupakan Al-Quran tahawunan, karena meremehkan, i'radan, meninggalkan, betul-betul meninggalkan Al-Quran. Kemudian An-Sa'di ibn Ubadah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadis yang kami sebutkan tadi, man qara'a al-Qur'ana thumma nasiyahu laqiyallahu 'azza wa jalla yawm al-qiyamati wa huwa ajdam. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Beberapa ulama menilai hadis tersebut dengan hadis yang dhaif, mengatakan sebuah hadis yang berbicara tentang ancaman bagi orang-orang yang melupakan Al-Quran adalah kebanyakan hadis-hadis yang dhaif. Para ulama mengatakan bahwa bisa saja seseorang melupakan atau terlupa dengan ayat-ayat yang dia hafalkan dikarenakan kewajiban-kewajiban yang harus dia lakukan. Misalnya ada seseorang yang lupa Al-Quran karena sibuk berdakwah. Dia pernah menghafalkan 5 juz Al-Quran ketika di pesantren. Kemudian karena kesibukannya berdakwah, akhirnya semua hafalan-hafalan Al-Quran tersebut hilang karena tidak dimurajaah. Kata para ulama, ini hal yang tidak dipermasalahkan insyaallah taala. Yang dipermasalahkan adalah ketika i'rab, betul-betul tahawunan, meremehkan atau dengan sengaja meninggalkan Al-Quran. Dalam sebuah hadis di Sahihain muttafaqun alaih dikatakan, kata Rasul, bi'sana li ahadikum ay yaqul nasitu ayat kait wa kait. Sejelek-jelek perkataan di antara kalian, hadis yang sahih, sejelek-jelek perkataan di antara kalian ketika dia mengatakan saya lupa ayat ini dan ayat ini. Bal nusitu, katakanlah saya dibuat lupa. Apa bedanya nasitu dan nusitu? Kalau nasitu, saya lupa, ada unsur kesengajaan untuk melupakan. Ada unsur kesengajaan untuk melupakan.
Kalau lusitu saya dibuat lupa. Inilah ketika seseorang disibukkan oleh kewajiban-kewajiban dalam agamanya, kemudian lupa terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kemudian jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faslun, pembahasan selanjutnya, fi man nama an wirdihi. Orang yang tertidur tidak sempat untuk bangun di malam hari salat. Ini orang yang punya kebiasaan untuk mengulangi hafalannya atau membaca hafalannya di salat malam. Fi man nama an wirdihi. Kemudian ia tertidur tidak sempat untuk bangun di malam hari. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah alaihi salatu wassalam man nama an hizbihi min al-lail aw an shay'in minhu faqara'ahu ma bayna salati al-fajr wa salati al-dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-lail. Barang siapa yang tertidur kebiasaannya bangun di malam hari mengulangi hafalannya, kemudian dia tertidur, ghalaba alaihi an-naum, kemudian ia membaca atau membacanya ma bayna salatil fajr wa salatil dhuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu min al-lail. Maka sesungguhnya ia sama seperti membacanya di malam hari. Wa an Sulaiman bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Abu Usaid radhiyallahu anhu nimtu al-barihata an wirdi. Aku tadi malam tertidur, tidak sempat bangun untuk mengulangi atau membaca hafalan saya di salat malam. Hatta asbahtu, sampai pagi. Falamma asbahtu istarja'tu. Ketika di pagi hari saya kemudian mengulangi hafalan saya tersebut. Wa kana wirdi surat al-Baqarah, dan wirdi saya itu adalah surat al-Baqarah. Masyaallah. Jadi wiridnya di malam hari surat al-Baqarah. 2 juz setengah. Fara'aitu fil manami ka'anna baqaratan tanqahuni. Aku melihat di dalam mimpi saya baqaratan tanqahuni. Aku ditanduk oleh sapi. Wiridnya surat Al-Baqarah. Fara'aitu fil manam, aku melihat di tidur saya, dalam mimpi saya, ka'anna baqaratan tanqahuni. Kata para ulama, seakan-akan Baqarah tersebut mengatakan, mengapa engkau tidak bangun di malam hari. Rawahu Ibnu Abi Dawud. Wa an Ibni Abi Dunya an ba'd hufadz al-Quran annahu nama laylatan an hizbihi fara'a fi manamihi ka'anna qailan yaqul. Ibnu Abi Dunya ini salah satu pengarang kitab-kitab yang sangat-sangat bagus sekali. Ulama muslimin, alim ulama muslimin, mengisahkan an ba'd hufadz al-Quran, tentang beberapa para penghafal Al-Quran, nama laylatan an hizbihi, dia tidur di malam hari tidak mengulangi hafalannya. Fara'a fi manamihi, dia melihat di dalam tidurnya, ka'anna qailan yaqul, ada seseorang yang mengatakan kepadanya, ajibtu min jismin wa min sihhatin wa min fatan nama ila al-fajr wal maut la tu'manu khatafatuhu fi dhulalil layli ila yasir. Aku heran terhadap jasad yang tubuh yang sehat, wa min fatan, kemudian aku juga heran terhadap seorang pemuda, nama ila al-fajr, tidur sampai salat subuh, wal maut la tu'manu khatafatuhu, kemudian sesungguhnya kematian itu tidak jelas kapan datangnya, fi dhulalil layli ila yasir. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pembahasan sebelumnya kita sudah pernah sampaikan perkataan Imam Ahmad ketika ditanya tentang seorang muslim yang meninggalkan salat witir walaupun 1 rakaat dia tinggalkan, kata Imam Ahmad, turaddu syahadatuh, ini bisa saja tertolak syahadatnya. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berbicara tentang para penghafal Al-Quran. Dalam hadis yang kami sebutkan tadi, idza qara al-Quran idza qama bil-laili amsakahu wa in lam yakun bihi fala.
ketika dia bangun di malam hari dengan apa yang dia hafalkan, maka sesungguhnya dia akan memegang hafalan tersebut. Wa illa fala. Adapun ketika dia tidak mengulanginya, tidak memurojaah hafalan tersebut, maka sesungguhnya Quran ini asyaddu tafaddudan minal ibli fi uqudiha. Dia akan cepat sekali hilangnya. Cepat sekali hilangnya Al-Quran. Bisa kita tanyakan kepada ustaz-ustaz kita yang misalnya menghafalkan juz yang ke-30. Misalnya amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim, setelah salat subuh menghafalkan 5 ayat. Keluar ke rumah, beres-beres, bantu istri mencuci, mempersiapkan dan lain sebagainya. Kemudian ketika masuk zuhur, ia akan mendapatkan hafalannya itu menghafal baru lagi. Ini hal yang lumrah dan biasa sekali. Yang diinginkan adalah kita selalu mengulang dan mengulanginya. Ada seorang kawan dari Somalia yang pernah mengatakan, nahnu indana fis Somal al-Qur'anu kat-tayri fi yadik. Kita di Somal itu, Somalia, negara di Afrika, al-Qur'anu kat-tayri fi yadik, seperti burung di tangannya. Kata dia, kaifa idza fatahta yadaka? Apa yang terjadi ketika tanganmu itu engkau buka seperti ini? Maka yang terjadi burung tersebut akan pergi. Seperti itu Al-Quran. Kita bisa melihat, kami pernah diceritakan oleh kawan-kawan dari Kamerun mengatakan di beberapa halaqah di Afrika itu mereka memurojaah hafalan. Ada program murojaah 1 malam 30 juz. Bagaimana caranya? Mereka 5 orang berhalaqah, kemudian 1 orang baca 1 ayat dengan cepat, mulai habis isya, khatam sebelum salat subuh. Ini hirs mereka, mujahadah mereka agar tidak melupakan Al-Quran. Subhanallah ya. Jadi mereka 5 sampai 6 orang